Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aina wasalna? Kitab as-salah bilan gal dan mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Bab as-salah ilan gal sunnatuha min qabliha al-azanu ma' iqamatin walau bi sahra ayaqa. Syartuhumal wila wa tartibun dhuhar wa fi muazzinin mumayyizun zakar. Aslama wal muazzinil murattabi ma'rifatul awqati la muhtasabi. Wa sunnatun tartiluhu bi ajji wal khawdu fi iqamatin bi darji. Wal iltifatu fihi ma idh hayya ala wa yakuna tahiran mustaqbillah adlan aminan sayyitan mutawwiba li fajrihi murajji'an muhtasiba murtafi'an kaqalihi ajabah mustami'un walau ma'al janabah lakinnahu yubdilu lafdal khayya ala idha haka adhanahu bil hawkalah. Sebagaimana pada awal bab salat dijelaskan bahwasanya sunnah-sunnah salat itu terbagi menjadi 3. Ada sunnah-sunnah salat sebelum salat, ada sunnah-sunnah salat di tengah salat, dan ada sunnah-sunnah salat yang dikerjakan setelah selesai melaksanakan salat. Maka di sini disebutkan sunnah-sunnah yang disunnahkan untuk dilaksanakan sebelum sholat. Sunnatuha dan sunnah-sunnahnya sholat min qabliha sebelum melaksanakan sholat al-azanu. Yang pertama adalah azan. Apa azan? Azan itu lughatan al-i'lam. Azan itu secara bahasa adalah mengumumkan, menyerukan. Pengumuman itu namanya azan dengan bahasa Indonesia. Secara bahasanya seperti itu artinya. Wa syar'an dzikrun mahsusun matlubun li salatin maktubah asalatan 'alal a'yan. Sedang menurut arti syara' adalah zikrun mahsus, yaitu zikir-zikir tertentu sudah ditentukan. Itu Allahu Akbar, Allah Akbar sampai akhirnya. Yang menentukan siapa? Syari', yaitu Allah, ataupun syari' majazi Nabi kita Muhammad SAW. Matlubun li salatin maktubah, yang dituntut untuk kita laksanakan setiap kali melaksanakan salat fardu. Bukan semua salat fardu. Karena fardu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Tapi di sini adalah fardu ain. Maktubatan asolatan.
Li sholatin maktubatin asolatan. Jadi suatu sholat yang wajib dilakukan atau sholat fardu yang memang asli, bukan dibuat. Nah, lain halnya kalau seumpama misalnya kita bernazar untuk melaksanakan sholat sunnah atau bernazar untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Nah, maka di sini kan kewajiban melaksanakan sholat tersebut itu hukumnya adalah sunnah, tapi menjadi wajib karena nazar. Dan melaksanakan sholat dengan cara jamaah tersebut, itu hukumnya menjadi wajib karena nazar, bukan karena zatnya. Di sini kesimpulannya bahwasanya azan itu disunnahkan setiap kali kita akan melaksanakan sholat yang difardukan, yaitu sholat fardu yang 5 waktu itu. Karena sholat dengan nidanya, nida itu mengajak mereka yang ada di sekitar masjid atau musola atau di tempat sholat itu untuk melaksanakan sholat, itu ada beberapa macam. Ada yang disunahkan azan dan iqamah sekaligus, yaitu sholat fardu 5 waktu. Ada yang disunahkan iqamah saja tanpa azan, yaitu jamaah perempuan. Kemudian jamaah yang melaksanakan sholat godoan atau sholat jamaan. Jamaah takdim misalnya, cukup sholat yang awal azan, sholat yang kedua cukup qomat. Jadi sholat yang awal azan dan iqamah, sholat yang kedua cukup iqamah saja. Baik. Kalau sholat jama' takdim atau sholat godoan gitu. Dan ada pula sholat yang disunnahkan nida saja tanpa azan, tanpa iqamah. Seperti yang sering kita dengar kalau kita melaksanakan sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat tasbih, sholat khusuf, sholat kusuf. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu namanya nida. Paham? Salat jami'ah. Gitu. Itu adalah nida. Nah, itu disunahkan setiap salat yang disunahkan di dalamnya dilaksanakan dengan cara jamaah. Jadi seperti salat istisqa, salat jenazah, salat salat khusuf, salat kusuf, salat iden, Idul Adha dan Idul Fitri. Dan ada pula salat yang tidak sunnah, enggak azan, enggak iqamah, dan tidak pula disunnahkan nida. Itu apa? Salat sunnah yang tidak disunnahkan kita melaksanakannya dengan cara jamaah. Seperti salat qabliyah, ba'diyah, enggak usah azan. Mau qabliyah, azan dulu, enggak sunnah. Itu pula enggak usah iqamah. Dan tidak perlu harus ada nida. Jadi seperti misalnya 9:30 nanti ada pengumuman, hayya 'alas salat ad-duha misalnya. Enggak perlu gitu. Karena apa? Enggak disunahkan. Jadi jangan membuat sesuatu yang baru, karena sesuatu yang terkait dengan syariat itu sudah baku. Sudah ditetapkan. Kemudian lalu apa hikmah daripada azan itu? Tadi sudah kita bahas bahwasanya azan itu adalah zikir-zikir tertentu yang disunnahkan ketika kita melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu. Faham? Lalu azan itu kan sebuah syariat, pasti ada hikmahnya. Karena semua syariat itu pasti ada hikmahnya. Hikmah daripada azan itu apa? Jadi disebutkan bahwasanya hikmah daripada azan itu ada 4 hal. Yang pertama adalah al-i'lam bidukhulil waqt. Dengan azan itu kita memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Nah, sehingga sekarang nggak repot-repot lagi. Di mana-mana azan, barusan saja sudah dikumandangkan azan
Isya. Berarti sudah boleh kita melaksanakan sholat Isya. Nah, itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, ad-da'wa ilal jamaah. Dengan dikumandangkan azan di suatu tempat, berarti di tempat itu mengundang kita semuanya untuk kita melaksanakan sholat dengan jamaah. Yang ketiga, al-i'lam bimaudil jamaah. Dengan azan tersebut, kita bisa tahu di mana sih letaknya sholat jamaah. Seperti tadi kan ada azan kan? Azan Isya tadi. Dengan pendengaran kita, kita bisa tahu arahnya dari mana. Oh, dari sana, belakang Ustadz sini. Kalau kita pergi sana, oh pasti di situ ada masjid. Nah, jadi dengan dikumandangkan azan, kita tahu tempat dilaksanakan jamaah itu di mana. Itu di antara hikmahnya. Sedangkan hikmah yang keempat adalah idharu syiaril Islam. Dan itu yang paling penting. Yaitu menampakkan dengan adanya azan bahwasanya di sana ada kaum muslimin. Kalau semua dikumandangkan azan, oh di sini ada kumandang azan, berarti ada muslim dong. Nah, gitu loh. Itu namanya idhar syiarul Islam. Berbeda kalau semua di tempat-tempat yang mayoritas non-muslim. Maka sulit kita akan mendengarkan azan. Nah, oleh karenanya kita lihat dan kita doakan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, saudara-saudara kita yang ada di Cina, di Uyghur sana, itu mereka kesian. Mereka dilarang untuk mengumandangkan azan. Mereka dilarang untuk memakai jilbab. Mereka dilarang untuk berjenggot, nggak boleh. Jenggot, azan, dan pakai jilbab, nggak boleh di sana. Dan kalau ada seorang muslimah melahirkan, anaknya diambil dan dibunuh. Dengan tujuan supaya kaum muslimin tidak tersebar di sana. Nah itulah mereka. Tapi mana mereka? Mana dedengkot HAM itu? Paham? Mereka cuma diam saja. Apakah mereka nggak dengar? Rajanya internet itu ya mereka. Masa mereka nggak dengar? Mereka melihat. Di media internet disebarkan, dijelaskan, dikabarkan, diberitakan, diwartakan. Tapi mana? Reaksi mereka mana? Diam saja. Itu setiap hari itu. Saudara kita di Myanmar, saudara kita di Uyghur sana, di Cina sana, itu dipenggal-penggalin, ulamanya dibunuhin, supaya tidak tersebar agama Islam ini. Jadi yang semacam itu diam. Kemarin yang terbaru ada saudara kita, 3 orang mahasiswa yang belajar di Amerika Serikat dengan sengaja dibunuh oleh mereka, ditembak mati. Reaksi daripada Presiden Amerika, Obama, 2 hari setelah itu baru bereaksi. Itu pun karena dituntut oleh kepala-kepala negara muslim yang lainnya seperti Erdogan dari Turki. Mana itu Obama itu? Biasanya kalau ada kasus penembakan langsung dia itu muncul televisi. Mana sekarang? Mentang-mentang kaum muslimin yang ditembak, diam. Nah, baru setelah itu dia bereaksi. Setelah 2 hari. Inilah ketidakadilan yang ada di dunia ini. Oleh karenanya kepada mereka, kita jangan pernah takut. Karena Allah kita. Nabi Muhammad, Nabi kita. Dan agama yang paling mulia, agama kita. Agama yang paling kompleks kebaikannya adalah agama kita. Dan Alhamdulillah, walaupun ditekan semacam itu, kenapa sekarang itu begitu ditekan? Kaum muslimin ditekan. Diperjelek dengan adanya ISIS lah, ini semua. Itu kan bikinan mereka. Bikinan mereka itu semuanya. Ada siapa nama Usama bin Laden dan sebagainya, itu bikinan mereka untuk memperjelek yang namanya agama Islam dan kaum muslimin. Tapi lihat apa yang terjadi di Amerika sana itu. Sekarang sudah alhamdulillah ada 15 juta muslim, dan setiap tahun itu tidak kurang kemajuannya itu dari 100.000 orang masuk ke dalam agama Islam. Dan sekarang sedang booming yang namanya artis-artis itu masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang yang tenar, orang-orang yang intelek masuk ke dalam agama Islam. Bahkan bisa kita lihat, kita saksikan. Ada seorang artis yang terkenal seperti Nook yang ada di Thailand sana. Dia padahal terkenal, artis terkenal yang suka buka-bukaan dan sebagainya, sekarang sudah meninggalkan keartisannya dan sekarang sudah rapi memakai jilbab.
Paham? Kenapa demikian? Walaupun ditekan, walaupun ditindas, walaupun diintimidasi, kita kaum muslimin, tapi agama Islam ini adalah agamanya Allah. Tidak mampu mereka. Bahkan ada seorang pendeta yang dia kemudian masuk ke dalam agama Islam beserta jamaah-jamaahnya. Dia mengatakan, saya ini tidak masuk Islam. Saya ini dari Kristen menjadi Kristen yang lebih baik. Karena apa? Islam itu adalah sebuah ajaran yang sama seperti Kristen. Cuma Kristen yang ada itu sudah diubah-ubah. Sudah dirubah. Injilnya itu sudah dirubah. Tapi kalau Al-Quran tidak. Jadi cukup sebagai bukti kebenaran dan keotentikan daripada adanya agama Islam itu adalah agama benar. Siapa yang bisa mendatangkan suatu hal yang akurat seakurat Al-Quran? Tidak ada. Agama apapun di dunia ini yang bisa mendatangkan sebuah bukti bahwasanya agama itu benar seperti yang ada dalam Al-Quran, tidak mungkin bisa mereka. Nggak pernah dirubah. Dan tidak akan dirubah. Bahkan Allah sudah menegaskan, wa inna lahu lahafidun. Dan aku, dengan Al-Quran itu aku akan jaga. Berapa kali, berapa ratus kali, bahkan ribuan kali yang namanya Al-Quran itu sudah diganti ayatnya, ditambahi ayatnya, harokatnya disalahkan dan sebagainya. Tapi semuanya ketahuan. Dalam waktu yang singkat ketahuan semuanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Tidak mungkin bisa ditipu seperti mereka itu. Jadi ya, isinya Injil, isinya Taurat sudah dirubah-rubah seenak mereka, tapi Al-Quran tidak bisa dirubah. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Dan alhamdulillah, oleh karenanya selalu dikatakan oleh para ulama kita, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang paling besar, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Jadi kalau seumpama kita diberikan dunia dan seisinya, tapi kita tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam, tidak ada gunanya. Begitu pula sebaliknya, kalau seumpama kita tidak memiliki dunia sedikit pun, tapi kita punya nikmat Islam dan iman, maka itu adalah kenikmatan yang paling besar. Jadi setiap syariat dalam Islam pasti ada hikmah yang terselubung di dalamnya, yang tersimpan di dalamnya, baik tersirat maupun tersurat, baik yang bisa kita cerna maupun yang tidak bisa kita cerna. Tapi yang pasti setiap syariat yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW pasti membawa hikmah yang sangat besar, yang kembali kebaikannya kepada kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan rahasia daripada syariat ini. Kita buka di kitab Ghudul Lijan. Soal kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih kita membahas tentang kewajiban suami terhadap istrinya, dan sebentar lagi mungkin malam ini terakhir berkaitan dengan kewajiban seorang suami terhadap istri. Minggu depan kita akan bahas tentang kewajiban istri terhadap suami. Kemarin-kemarin laki-laki terus yang dicecar. Nah, sekarang giliran perempuan yang akan dicecar. Tapi cecar dengan baik, ya. Dicecar untuk menjadi yang baik, untuk menjadi yang terbaik, ya. Wa kana akhiru ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Takallama bihinna hatta talajlaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Dan adalah terakhir kali daripada apa yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada 3 hal, dan itu diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Karena memang tidak ada di dalam kamar itu kecuali Imam Ali, Sayyidatuna Fatimah Zahra, dan Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha radhiyallahu anhum wa ardahum wa askanana wa iyyahum fasihal jinan ya Hannan ya Mannan. Jadi termasuk terakhir kali yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah 3 hal. Takallama bihinna
di mana Nabi SAW mengucapkannya hatta talajlas jalisanuhu, sehingga terbata-bata lidahnya di dalam mengucapkannya. Wa khafiya kalamuhu, dan hampir sama sekali tidak tampak suaranya. Samar suaranya. Cuma hanya gerakan mulut yang terkatup saja. Tetapi bisa dibaca dan didengar walaupun pelan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW di akhir ucapannya dari dunia yang fana ini adalah as-shalah, as-shalah. Salat jangan kau tinggalkan. Wa ma malakat aymanukum, dan siapa yang kau miliki daripada hamba-hamba sahaya, baik laki maupun perempuan. La tukallifuhum ma la yutikun. Coba lihat bagaimana rahmatnya Nabi kepada mereka. Sampai di akhir umurnya pun, di waktu sakaratnya pun, masih Nabi SAW mempunyai sifat rahmah. Hati-hati hamba sahaya yang ada pada kalian. Jangan kalian paksakan mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Saya lihat bagaimana rahmatnya Nabi ini. Lalu, Allah fin nisa, awaslah kalian kepada perempuan. Fa innahunna awanin ai usara fi aidikum. Sesungguhnya mereka itu adalah sebagai tawanan seakan-akan, gitu. Tahu tawanan kan? Coba lihat bagaimana Nabi SAW mengindikasikan atau memisalkan, mencontohkan dan mengandaikan perempuan itu seperti tawanan. Tawanan itu budak? Belum, bukan budak. Tawanan itu tamu, bukan juga tamu. Tawanan itu keluarga, bukan juga keluarga. Kalau keluarga kita akan bebas, mau ngapain saja bebas. Ya kan? Nah, karena kita diperintahkan untuk mendidik. Nah, oleh karenanya, Nabi SAW menggambarkan di sini perempuan itu seperti awanin. Seperti tawanan. Indakum, atau fi aidikum, di tangan kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah, yang kalian ambil mereka, sehingga mereka berada di dalam ismat nikah, atau di dalam kesucian pernikahan yang kamu laksanakan, bi amanatillah, kamu ambil mereka itu dengan amanat Allah. Artinya apa? Kalau kita kawin, berarti istri kita itu adalah amanat. Jangan sampai mereka itu tidak makan. Jangan sampai mereka itu tidak berpakaian. Jangan sampai mereka itu tidak mendapatkan ajaran-ajaran pendidikan agama yang memang itu menjadi tanggung jawab kita sebagai suami. Itu maksudnya. Amanat Allah. Di mana amanat kan sebagaimana kalian ketahui bersama, ada 3 hal yang bergelantungan dengan arsy Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, Salasun muta'alliqatun bi arsyir rahman. Ada 3 hal yang bergelantungan dengan arsy Allah. Yang pertama adalah kenikmatan. Apa yang dikatakan kenikmatan? Allahumma inni bika an la ukfar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya aku ini tidak dikufuri. Artinya apa? Kalau sebuah kenikmatan itu kemudian dikufuri oleh orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, maka niscaya arsy Allah itu oleh nikmat tersebut akan digoncangnya. Dan tidak akan diam kecuali sampai Allah menurunkan azab kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah silaturrahim, al-rahim, kerabat kita. Apa yang dikatakan al-rahim? Tagulur rahim, berkata rahim kita itu, Allahumma inni bika an la uqta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Rabb, supaya aku tidak diputuskan. Artinya apa? Kalau seumpama suatu kerabat itu diputuskan, maka niscaya arsy Allah akan digoncangnya. Dan tidak akan diam goncangan tersebut kecuali sampai Allah menurunkan azab kepadanya. Hati-hati. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah amanat. Istri amanat, anak amanat, harta amanat, anggota badan kita pun juga amanat. Jadi hati-hati. Amanat itu bergelantungan, salah satu yang bergelantungan dengan arsy Allah. Apa yang dikatakan oleh amanat itu? Allahumma inni bika an la ukhan. Ya Allah, aku berlindung kepada kau supaya aku ini tidak dikhianati. Artinya dilaksanakan. Disegerakan untuk disampaikan. Kalau semua tidak,
maka yang namanya arsy Allah itu akan digoncangnya. Dan tidak akan diam arsy Allah, sehingga Allah menurunkan azab kepada orang yang mengkhianati amanat tersebut. Nah, oleh karenanya di sini, kita harus tahu sebagai laki-laki, sebagai para suami, mereka itu harus sadar bahwasanya istri itu walaupun bagaimanapun, sekeras apapun, secantik apapun, sebesar pengaruhnya yang bagaimanapun, itu tetap kita harus tahu mereka itu ada tanggung jawab kita. Nanti kan tanggung jawab, yang ditanya itu kita. Yang diminta tanggung jawaban itu kita. Bukan mereka, kenapa kita takut kepada mereka? Dia mau ikut, ya udah. Kalau nggak mau ikut, ya udah keluar sana. Nah, gitu loh maksudnya. Karena apa? Yang akan diminta pertanggungjawaban itu kita. Tapi sekarang kan kebalik. Sekarang kebalik. Zaman sekarang ini kebalik. Seakan-akan yang bertanggung jawab itu para istri. Suaminya takut sama istrinya. Paham? Nah ini. Apakah itu merupakan sebuah tanda-tanda kebaikan? Tidak, sebaliknya. Tapi itu tanda-tanda sebuah keburukan. Ustaz tidak mau dan tidak rela anak didik Ustaz semuanya menjadikan suaminya takut kepadanya. Enggak. Tapi kamu yang harus takut sama dia. Catatkan dalam sejarah kamu, mulai aku kawin Ustaz, sampai aku meninggal nanti tidak pernah aku marah sekalipun kepada suami. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir, oh, Ustaz kalau kayak begini kita akan dizalimi. Jangan takut, lebih baik dizalimi daripada kita yang menzalimi. Dan ingat, Allah Ta'ala sudah bersumpah melalui Nabi SAW, Inilah uksimu ala salasin. Aku bersumpah demi Allah terhadap 3 hal. Yang pertama, La yudlamu abdun bimadlamatin fasobara alaiha illa wazadahullahu izzan warifatan. Tidak ada satu orang hamba pun yang dizalimi dengan sebuah kezaliman lalu dia sabar. Kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaannya, menambah derajatnya di sisi Allah. Jadi biarkan dia yang zalim. Tapi kita yang mendapatkan kemuliaan. Jadi jangan punya prasangka, duh nanti kalau kita baik-baik sama suami kita, nanti suami kita merajalela. Biarkan merajalela. Biarkan mereka yang zalim. Karena apa? Kita sebuah komunitas. Kita adalah sebuah umat. Kenapa? Kita akan bertanggung jawab sendiri. Kita akan ditanya sendiri. Bayangkan saja kalau semua kamu meninggal, siapa yang mau ikut? Nah, makanya kan ada cerita. Ada cerita di mana ketika seseorang itu meninggal dunia, anaknya kan menangis, istrinya menangis, keluarganya menangis, kerabatnya menangis, ya kan? Akhirnya tambah mau dibawa dari rumahnya, tambah nangis, ya kan? Tambah keras suara nangisnya. Ada yang sampai pingsan, ada yang sampai pukul-pukul. Ustaz lihat kadang-kadang kayak gitu. Ustaz bayangkan, ini yang kayak begini ini bisa dikatakan kiamat sugro gitu loh. Bagi keluarga itu seperti kiamat sugro gitu. Mereka kebingungan apa yang terjadi setelah ini dan sebagainya. Padahal Ustaz sudah bisa mengira. Ustaz bisa mengira. Mereka nangis ya sekarang ya. Ustaz selalu bilang, coba kita belajar daripada suatu kehidupan ini. Saya bilang Ustaz begini, coba lihat tuh. Oh, itu jenazah dibawa nangis semuanya. Ada yang sampai pingsan-pingsan, ada yang sampai dijalankan dibawa kerandanya biar supaya tidak keingatan. Ya, siapa bilang itu? Gitu. Jangan ikut-ikutan semacam itu. Gitu. Nah, masa mau perempuan mau jangan dibawa keranda banyak laki-laki yang lihat? Ya kalau laki-laki masih mending. Nah ini perempuan. Nah bagi syarifah. Nah, jangan, nggak pantas kayak begitu. Jangan ikuti adat-adat kalau bertentangan dengan agama kita, gitu loh. Nah, tapi kalau nggak bertentangan, silahkan. Nah, tapi kalau bertentangan, jangan. Kalau nggak bertentangan, silahkan. Tapi kalau bertentangan, jangan. Gitu. Oke. Anda bilang sama Ustaz Bidin, coba lihat tuh. Mereka nangis, berteriak, tambah dibawa, tambah berteriak, tambah keluar, tambah berteriak. Nah, lihat tuh, teriaknya sampai kapan? Lihat aja, sampai kapan? Begitu sampai udah mulai sudah mulai mengecil suara teriakannya. Sudah mulai bisa tidur. Ya bisa tidur juga ya. Ustaz pikir nggak bisa tidur gitu. Tidur. Itu bangun biasa aja. Nangis sebentar udah itu enggak lagi. Mana teriaknya entah kemarin tuh. Bahkan Ustaz pernah sendiri yang melihat ada di antara mereka yang meronta-ronta nangis. Ustaz bilang, ya sudah gini aja sudah.
Kalau kamu itu nggak mau ikuti Rasulullah, kata Rasulullah, jangan menangis, jangan nampar-nampar muka, kamu sobek-sobek baju dan sebagainya. Udah gini aja, siap-siap kita kubur juga sekalian. Di waktu nangis, di waktu berteriak, sempat-sempat jadi mengatakan, ya kalau itu nggak mau Ustaz loh. Ternyata bisa ngomong juga ya di sela-sela susahnya. Nah tuh. Jadi kadang-kadang cuma mata-mata, air mata buaya namanya. Tuh air mata buaya. Itu lihat air mata buaya itu, lihat tuh air matanya, selalu ada air matanya. Nah, bukan berarti dia itu menangis sedih. Dia menangis karena nggak cepat-cepat datang itu bangkai makanannya itu. Makanya dikatakan air mata buaya. Ngerti enggak? Nah, jadi siapa yang mau ikut kita? Siapa? Kita yang bertanggung jawab sendiri. Nanti kita dikubur sendirian. Anak kita nggak ikut, istri kita nggak ikut, orang tua kita nggak ikut, semuanya nggak ikut. Hujan, kedinginan, kita di dalam situ. Iya kalau kita nikmat, kalau nggak nikmat. Jadi tengkorak, bau, itu perut kamu itu yang kamu isi setiap hari itu meletus nanti. Keluar isinya semuanya. Itu akan terjadi. Kecuali kalau kamu mati syahid. Kecuali kalau kamu mati syahid. Insya Allah termasuk yang diawetkan oleh Allah SWT. Semoga kita semuanya semacam itu. Oleh karenanya, jangan pedulikan kata-kata yang mengatakan, oh jangan kayak begini, jangan terlalu khoyir. Kalau zaman sekarang, siapa bilang? Zaman sekarang, zaman dulu, yang khoyir. Yang terlalu khoyir. Tambah terlalu khoyir, tambah terlalu dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ngerti nggak? Nah, mau terlalu khoyir apa? Nggak terlalu khoyir. Nggak terlalu khoyir. Jangan terlalu sabar, katanya. Nanti dia itu tambah merajalela. Ya itu kan kamu yang ngomong kayak gitu loh. Biasanya ngomong kayak gitu yang bilang gitu itu ya gitu. Nah, kamu enggak, aku beda dengan kamu. Kenapa? Karena kiblatku itu bukan kamu. Kiblatku itu adalah Sayyidatuna Khadijah. Kiblatku adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nah, lihat bagaimana mereka. Ada menentang pada suami, ada marah-marah sama suami, ada minta-minta sama suami. Enggak. Tapi lihat Sayyidatuna Khadijah, subhanallah. Ada satu hal yang ada pada diri Sayyidatuna Khadijah yang sulit untuk kita dapatkan. Apa itu? Sayyidatuna Khadijah itu di Al-Bushra disebutkan. Nabi SAW tidak pernah melihat atau terlintas seakan dia itu pengen sesuatu. Rasulullah tidak pernah mengucapkan membebani orang, tidak pernah. Dan tidak akan pernah. Karena beliau sudah meninggal dunia. Jadi dia tidak mau membebani orang. Rasulullah kalau sudah melihat sesuatu dia ingin gitu. Sebelum dia mengungkapkan, sebelum dia bilang, Sayyidatuna Khadijah sudah belikan untuk Nabi SAW. Nah, itu Sayyidatuna Khadijah. Nah, yang semacam itu mengikat betul. Jadi sulit untuk dilupakan. Sampai kapanpun tidak dilupakan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW setelah kawin dengan Sayyidatuna Aisyah yang muda, yang cantik, yang perawan. Suatu waktu beliau mengatakan, Khadijah. Kok disebut-sebut terus sih? Dia kan sudah tua. Nenek-nenek tua yang peot itu. Katanya. Kamu sudah ganti ke Allah Ta'ala yang lebih muda, lebih cantik, lebih segala-galanya katanya. Apa kata Muhammad SAW dalam keadaan marah, mukanya merah. Tuh. Nah, dijawab. Paham kenapa? Nabi SAW mencintainya. Lalu dia mengatakan, wallahi ma abdalanillah khairan minha. Sampai sekarang aku tidak pernah digantikan Allah Ta'ala dengan yang terbaik darinya. Di saat semua istriku tidak bisa mendapatkan anak untukku, dia memberikan anak. Di saat semua orang mengharamkan hartanya untukku, dialah salah-satunya yang bantu aku. Di saat-saat aku menjadi jenuh, dialah yang memberikan kedekatannya kepadaku. Jadi semua yang aku inginkan ada pada dirinya. Itulah kesempurnaan Sayyidatuna Khadijah. Ya, Sayyidatuna Khadijah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai teman. Itulah Sayyidatuna Khadijah, lengkap semuanya. Nah, yang paling mirip dengan Sayyidatuna Khadijah, dialah yang paling afdal. Nah, Ustaz ingin kalian semua yang paling mirip dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah, jadi sampai di detik-detik akhirnya coba, nggak pernah bikin risau Nabi kita Muhammad SAW. Sampai detik akhirnya tidak pernah merisaukan Nabi Muhammad. Sehingga diceritakan katanya, tidak ada satu hadis pun yang sampai kepada kita bahwasanya Sayyidatina Khadijah itu membuat risau. Atau risau. Pikirannya itu galau, kacau. Sehingga dia itu menjadi takut, risau itu namanya. Nggak pernah. Nggak pernah ada hadis yang sampai kepada kita bahwasanya Sayyidatina Khadijah itu ngambek kepada Nabi Muhammad. Ada? Pernah dengar Sayyidatina Khadijah ngambek kepada Nabi Muhammad? Lihat detik-detik akhir meninggalnya.
Ketika itu beliau sudah tidak kuat lagi mengangkat tangannya, mengangkat kakinya, mengangkat matanya aja sudah gerah, itu sudah nggak kuat. Pada waktu itu beliau meneteskan air mata. Sehingga Sayyidah Fatimah itu melihat itu, dicium oleh Sayyidah Fatimah. Beliau, ya wahai ibu, kenapa kau neteskan air mata? Kau merasakan sakit yang sangat? Kalau tidak. Engkau merasakan keletihan yang sangat karena sakitmu? Tidak. Lalu apa? Kenapa engkau menangis? Aku memikirkan nanti setelah aku meninggal nanti siapa yang mengurus ayahmu? Insyaallah. Coba lihat. Sampai ketika dia mendengar ucapan ibunya tersebut, Sayyidah Fatimah dan ya wahai ibu, tenanglah. Semua yang kau kerjakan, aku akan melaksanakannya nanti untuk ayahku. Sehingga benar-benar setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, maka Sayyidah Fatimah itu benar-benar melaksanakan semua tugas ibunya terhadap suaminya Nabi Muhammad SAW dilaksanakan. Sampai-sampai Nabi menjulukinya Ummu Abiha, Masya Allah. Ibunya ayahnya sendiri. Dari saking telatennya Sayyidah Fatimah. Sehingga suatu waktu ketika sedang berkeluh kesah sedih begitu, ternyata ada sebuah ketukan yang terketuk di rumah mereka. Ketukan yang sangat halus, lembut. Begitu terdengar ketukan itu, langsung Sayyidah Khadijah mengatakan, "Gal abu, ayah kamu datang, bangunkan aku, bangunkan." Sayyidah Khadijah udah nggak kuat, tapi dia itu memaksakan diri untuk bangun, supaya nggak mau kelihatan Nabi dalam keadaan risau. Kalau semua Sayyidah Khadijah dalam keadaan sakit, karena Sayyidah Khadijah sangat tahu Nabi Muhammad itu sangat mencintai kepada Sayyidah Khadijah. Bangunkan aku, nggak kuat dia. Lagi malah lagi, akhirnya suruh topang dengan kakinya Sayyidah Fatimah di belakang, sehingga layaknya orang duduk. Padahal dia nggak kuat lagi, sudah duduk. Sudah itu wajahnya itu sudah nggak kuat lagi untuk senyum. Tadi dikuat-kuatkan seakan senyum. Begitu Nabi SAW datang, maka Nabi melihat Sayyidah Khadijah senyum, senang, gembira, ringan bebannya. Kalau begitu, aku akan keluar lagi dakwah ilallah. Coba lihat, ini detik-detik akhirnya. Coba kita tahu istrinya sakit, masih keloyoran aja di luar sana. Ini enggak. Nah, sana keluar. Begitu Nabi SAW keluar berapa langkah di luar pintu, tiba-tiba Sayyidah Fatimah sambil menangis memanggil Rasulullah. Ya abadi, ummi, gad irtakar. Paham? Nah, jadi sampai detik itu, itulah penglihatan Nabi SAW yang terakhir kali kepada Sayyidah Khadijah. Memaksakan diri dalam keadaan tersenyum, padahal beliau itu sudah tidak kuat lagi. Nah, ini yang semacam ini yang luar biasa. Nggak mungkin kita itu bisa menjadi semacam itu kalau kita tidak pernah mendengar kisahnya. Nggak mungkin kita bisa semacam itu kalau kita sudah tidak biasa mengendalikan jiwa kita dan hawa nafsu kita. Kendalikan. Hawa nafsu kita kendalikan. Karena apa? Suami itu lebih besar, lebih agung daripada orang tua. Kalau kita, orang laki, surga neraka kita kepada orang tua. Tapi kalau kalian perempuan, surga neraka kita pada suami. Kalau suami ridho, pasti kamu masuk surga. Tapi kalau suami nggak ridho, walaupun orang tua ridho, kamu nggak akan masuk surga. Nah, oleh karenanya hati-hati betul ya. Berapa banyak kejadian-kejadian yang sudah ditampakkan oleh Allah Ta'ala sebagai tanda kebesaran Allah dan sebagai tanda akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam hadisnya, di mana banyak orang yang disiksa karena mereka itu setelah meninggal, karena mereka itu berani dan membangkang kepada suaminya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian akhatumun nabi imatillah wastahlultum furujahun nabi kalimatillah. Dan kalian telah dihalalkan untuk menikmati kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Wa qala ta'ala fi surati Taha, wa'mur ahlaka ay ahla baitika wa ahla dinika ay adba'uka bis salati ay as-salawatul khamas. Dan dalam surat Taha Allah Ta'ala firman, wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu. Maksudnya keluarga di sini adalah keluarga, istri dan anak. Ahla baitik wa ahla dinik. Ahla dinik ay adba'uk, mereka yang mengikuti kamu, baik keluarga maupun yang bukan. Bis salati, untuk supaya mereka melaksanakan salat 5 waktu. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu qala la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan
Bizambin a'dhamu min jahalati ahli. Dalam hadis Nabi SAW sabda, tidak ada seorang pun yang bertemu dengan Allah SWT dengan membawa dosa yang lebih besar daripada dosa kebodohan keluarganya. Jadi, dosa itu banyak macamnya. Ada dosa riba, ada dosa zina, ada dosa minum khamar, ada dosa pencurian dan sebagainya. Tapi lebih besar pada dosa itu semuanya adalah kalau kita itu bodoh. Karena kalau dosa riba kan satu macam aja, dosa riba. Tapi kalau bodoh, semuanya dilaksanakan. Semua dia lakukan. Tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Sehingga yang dilarangnya pun akan dilaksanakannya, akan dikerjakannya. Kenapa? Oleh karenanya kata Nabi SAW, La yalqallaha ahadun bizambin a'zama min jahalati ahlih. Tidak ada seorang pun yang bertemu dengan Allah dengan membawa suatu dosa yang lebih besar dosanya daripada dosa keluarganya itu bodoh dalam agamanya. Wa yuqalu, dan dikatakan awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa uladuh. Bahkan dikatakan di dalam sebuah asar bahwasanya pertama kali yang akan memintai pertanggungjawaban kepada seseorang nanti pada hari kiamat adalah keluarganya dan anak-anaknya. Yaquluna, mereka berkata, Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana haqqana min hadzal rajul, ambillah hak kami dari orang ini. Fa innahu lam yu'allimuna umura dinina. Dulu waktu kami di dunia, dia tidak pernah mengajari kami apa yang harusnya kami ketahui dari urusan agama kami. Wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Dan dulu waktu aku di dunia, dia itu selalu memberikan makan-makan yang haram sementara kami tidak tahu kalau itu makanan yang haram. Kenapa kalau ini yang kedua ini menjadi tuntutan juga? Kalau yang pertama sudah jelas. Kenapa banyak orang pacaran sekarang? Orang tuanya yang tanggung jawab. Karena orang tuanya tidak meletakkan anak-anaknya di pendidikan yang benar. Seperti kalian, mau pacaran? Mau melepas jilbab? Mau tidak sholat 5 waktu? Kenapa? Karena kalian tahu itu semuanya dosa besar. Mereka di luar sana tidak tahu. Sebab ketidaktahuan mereka itu apa? Orang tua. Ini zamannya dikatakan, Sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Nanti bakal datang suatu zaman kepada kalian di mana kebinasaan seseorang itu terletak kepada kedua orang tuanya. Ini zaman sekarang ini. Karena orang tuanya meletakkan di dalam pendidikan yang salah. Jadi pendidikan agama itu yang paling pokok. Yang nomor 1 itu adalah pendidikan agama. Kalau pendidikan dunianya sedikit. Tapi lihat bagaimana pemerintahan kita. Justru porsi agamanya sangat sedikit, sangat kecil. 1 minggu itu kan berisi 6 hari. 6 kali 4 jam berapa? 24 jam kan? 24 jam. Dari 24 jam cuma 2 jam diambil untuk agama. Berarti 22 jam bukan untuk agama, untuk cari dunia semuanya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah itu. Dan kita sebagai orang tua harus paham. Jadi jangan ikut-ikutan dengan zaman sekarang ini. Kita harus rubah. Saya punya anak, mereka tanggung jawab ke saya. Sebelum mereka itu masyarakat kita. Oleh karenanya, silakan masuk ke pendidikan umum, silakan. Tapi jangan sampai lupa pendidikan agamanya. Setelah mereka pulang dari pendidikan umumnya, formalnya itu, sorenya masukkan ke Madin. Atau habis maghribnya kita bawakan seorang ustadz les. Jangan les juga sekolah umumnya. Les agama. Les akhlak. Les hadis. Les tauhid. Les tafsir. Jangan les sains, les matematika, les itulah. Jadi hati-hati ya. Kalian semua akan menjadi ibu, paling tidak kalian akan menjadi berlipat ganda menjadi 4.000. Kenapa? Kalian kan 1.000, 1.700. 1.700 kalau punya anak 4 berapa? Berapa? Nah, itu karena kalian akan mengganda gitu loh. Tubuh kalian akan mengganda. Nah, paling enggak kalian harus selamat. Anak-anak kalian harus selamat. Kalau bisa kita rekrut sebanyak-banyaknya supaya mereka bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dikatakan tuntutan yang kedua ini dijadikan sebuah tuntutan? Wa kana yu'minul haram wa nahnu la na'lam. Dulu waktu di dunia,
Aku selalu diberikan makan makanan yang haram sementara aku tidak tahu kalau itu makanan yang haram. Karena apa? Makanan yang haram itu membawa efek yang tidak baik. Kalau makanannya haram, maka anggota badannya akan digunakan untuk maksiat. Kalau makanannya halal, maka anggota badannya akan digunakan untuk taat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, man akalal halalah atau ajwarihuhu sya'at am abad alimat aulam ta'lam. Barang siapa yang makanannya halal, mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, selalu akan digunakan anggota badannya untuk taat. Wa man akalal haramah asad jawarihuhu sya'at am abad alimat aulam ta'lam. Sementara kalau dia itu biasa makanan yang haram, mau tidak mau, anggota badannya seluruhnya itu akan digunakan untuk maksiat demi kemaksiatan. Sengaja atau tidak sengaja seperti itu jadinya. Oleh karena hati-hati ya daripada makanan yang haram. Kemudian fayadribu ala kasbil haram hatta yatajarrada lahmuhu. Kemudian dia itu akan disiksa karena mencari makanan yang haram sampai yang namanya dagingnya itu terpisah dari tulang-tulangnya. Summa yazhabu bihi ila niran, kemudian orang itu digiring menuju ke neraka. Kada fil jawahir li Syekh Abil Laits As-Samarqandi. Begitulah disebutkan dalam kitab Jawahir karangan Syekh Abil Laits As-Samarqandi. Hanya kita minta pada Allah Ta'ala semoga kita termasuk wanita-wanita solihah, istri-istri yang solihah, ibu-ibu yang solihah, nenek-nenek yang solihah, sehingga keluar dari kita mendidik anak-anak yang soleh dan solihah, anak didik yang soleh dan solihah, anak cucu yang soleh dan solihah, dan semoga kita semuanya menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kalian semuanya diberikan keahlian untuk mentarbiyah, untuk mendidik anak-anak maupun anak didik kalian dengan didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa la man wa salih al-Fatihah. Ya